Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam budi luhur. Perkenalkan, saya Isabella Aprilia, mahasiswi Universitas Budi Luhur, Prodi Manajemen, Manajemen Pemasaran, dengan NIM 18315102009. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kembali materi pertemuan 9 dan pertemuan 11 mata kuliah Manajemen Strategi kelompok 0321 strip L1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mabrur Taufik SAG, SE, MM untuk keperluan ujian akhir semester. Kali ini didampingi oleh rekan saya, Eca. Dikarenakan suasana pandemi, maka rekan saya menggunakan masker sebagai protokol kesehatannya. Yang pertama, saya akan membawakan materi pertemuan 9, yaitu strategi corporate. Definisi dari strategi corporate yaitu strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Menurut Coulter tahun 2002 halaman 250. Dan suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Menurut Collis dan Montgomery tahun 1908 halaman 5. Strategi corporate itu organisasinya dapat dibagi menjadi dua. Ada organisasi bisnis tunggal, yaitu beroperasi pada satu industri, contohnya ialah Coca-Cola, dan organisasi multibisnis yang beroperasi pada lebih dari satu industri, contohnya ialah PepsiCo. Arah strategi ini ada strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, strategi pembaruan, yang masing-masing untuk strategi pertumbuhan atau growth strategy artinya adalah bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Kalau strategi stabilitas atau stability strategy, bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Dan yang terakhir ada strategi pembaruan atau renewal strategy yang bermaksud bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Strategi pertumbuhan ada sasaran pertumbuhan, yaitu bagi perusahaan untuk peningkatan omset, laba, atau kinerja yang lain. Bagi organisasi nirlaba, untuk peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan. Adapun alternatif strategi dari strategi pertumbuhan yaitu strategi konsentrasi, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi diversifikasi, dan strategi internasional. Strategi konsentrasi dari strategi pertumbuhan. Strategi konsentrasi dari strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Plusnya, perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Namun kekurangannya, perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Adapun integrasi vertikal di dalam strategi pertumbuhan. Strategi integrasi vertikal ialah usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward, terhadap outputnya yaitu forward atau keduanya. Adapun kekurangan dan kelebihannya juga, yaitu kelebihannya mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antara fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Namun kekurangannya mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Selain itu juga ada integrasi horizontal di strategi pertumbuhan. Strategi integrasi horizontal ialah memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasi perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya.
mempertahankan supplier dan distribusi. Dan yang kedua dilakukan melalui merger antar perusahaan dalam industri yang sama. Contohnya pada Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012. Strategi pertumbuhan di dalamnya juga ada strategi diversifikasi, yaitu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Ada dua tipe diversifikasi. Yang pertama ada diversifikasi terkait konsentrik, contoh hotel, travel bureau. Tujuan dari strategi ini untuk sinergi. Lalu juga yang kedua itu adalah diversifikasi tak terkait atau konglomerat atau bermacam-macam. Tujuannya untuk menyebar resiko. Jika pokok terancam, maka akan dipotong cabang. Tipe diversifikasi. Pilihan strategi yang bisa diambil perusahaan dalam diversifikasi. Yaitu bisa ke diversifikasi ke dalam bisnis terkait, diversifikasi ke dalam bisnis tak terkait, atau diversifikasi ke dalam bisnis terkait dan tidak terkait. Maksud dari diversifikasi ke dalam bisnis terkait ialah membangun kepercayaan pemegang saham dengan menambah bisnis strategik yang sesuai dengan perusahaan. Sedangkan untuk yang tidak terkait itu menyebar resiko ke dalam bisnis yang berbeda, membangun kepercayaan pemegang saham dengan melakukan pekerjaan yang bagus dalam memilih bisnis untuk diversifikasikan dan mengontrol seluruh bisnis dalam portofolio perusahaan. Alasan diversifikasi pada strategi pertumbuhan, yaitu faktor pendorong eksternal. Adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke bisnis baru. Dan yang kedua yaitu faktor pendorong internal, kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diversifikasi. Ada strategi internasional di dalam strategi pertumbuhan. Adapun keuntungan dan kerugiannya untuk strategi internasional ini. Keuntungannya mampu memperendah biaya operasi, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Namun, adapun kerugiannya dari ini semua yaitu menghadapi risiko ekonomi, strategik dan keuangan yang lebih besar. Proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Ketiga, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir, untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Implementasi strategi pertumbuhan, merger, yaitu transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Atau ada juga akuisisi, pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Strategi stabilitas, yaitu dapat diterapkan dalam situasi. Pertama, ada industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Yang kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Yang ketiga, ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan, dan yang terakhir digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Strategi stabilitas. Strategi stabilitas merupakan strategi jangka pendek, karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada juga strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Adapun strategi pembaruan, ada dua tipe strategi pembaruan, yaitu yang pertama ada pengurangan atau retrenchment, yaitu strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Lalu yang kedua ada perubahan haluan atau turnaround, strategi yang didesain untuk situasi
ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Suatu strategi yang sudah membesar semakin buruk. Perusahaan perlu disehatkan. Lalu ada yang namanya likuidasi, pengurangan tenaga kerja yang dikurangi karena membebani. Dan ada juga divestasi atau perubahan kepemilikannya. Adapun beberapa penyebab penurunan kinerja organisasi, yaitu manajemen berkinerja buruk, kontrol keuangan yang tidak baik, biaya yang tidak terkontrol atau terlalu besar, pesaing baru, perubahan permintaan konsumen yang tidak terprediksi, lambat atau tidak merespon pada perubahan eksternal atau internal yang signifikan, pertumbuhan yang terlalu cepat atau ekspansi yang terlalu besar. Implementasi strategi pembaruan, yaitu bisa dengan pemotongan biaya, lalu ada restrukturisasi dengan jalan menjual beberapa bisnisnya, spin-off, likuidasi, rekayasa ulang, atau re-engineering, atau penurunan skala usaha, atau downsizing. Nah, ada beberapa strategi corporate BUMN. Yang pertama, privatisasi BUMN. Ada reformasi BUMN seharusnya mencakup dimensi. Ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu internal corporate BUMN, positioning BUMN dalam konfigurasi sistem ekonomi nasional. Lalu ada juga 3 strategi privatisasi, yaitu privatisasi segera, restrukturisasi sebelum privatisasi, restrukturisasi dan privatisasi secara paralel. Itu dia materi dari pertemuan 9, yaitu strategi corporate. Selanjutnya saya akan membawakan materi pada pertemuan 11, yaitu strategi aliansi strategik. Aliansi strategik yaitu globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi yaitu bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS yaitu Return on Sale. Tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Adapun faktor pendorong eksternal dari aliansi strategik yaitu proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, yaitu perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya lead bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Faktor pendorong eksternal yang kedua, ini ada pun munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Mohon maaf, maksud saya tadi keempat, dan ini yang terakhir yaitu kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Lalu ada pun faktor pendorong internal, yaitu adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi atau know-how, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen. Sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari aliansi. Untuk kelebihannya, akses terhadap aset pelengkap dan kecepatan. Sedangkan kelemahannya, kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan, dan sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Peta global aliansi strategik yaitu dalam skala global dikategorikan menjadi aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi kasus tertentu.
aliansi strategik KLM Northwest atau pelajaran yang dapat dipetik, yaitu fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Lalu ada fase operasi, di mana variabel yang perlu diperhatikan yang pertama itu kontribusi mitra bisnis, 2 pengendalian, 3 wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian, dan yang terakhir itu peranan komunikasi dalam aliansi. Lalu juga ada yang namanya fase evaluasi, yaitu kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Peta aliansi strategik Grup Salim contohnya. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif pembina hubungan, khusus dengan pihak penguasa politik. Development state, berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Dan yang terakhir ini ada peta aliansi strategik Grup Salim, maksudnya masih dari peta aliansi strategik Grup Salim, yaitu melakukan diversifikasi atau bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, estate real, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi Grup Salim yaitu Joint Ownership Management. Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Lalu ada lim investor, Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru, dan strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Sekian penjelasan saya mengenai materi 9 dan juga materi pertemuan 11. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak video materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.